You need to be born again. You are not saved from this. You need to be circumcised in your heart. You are saved from the grace of God through faith. What he does, don't touch that. Do you know what he does? I won't touch anything I want. This is my country. God bless you, Ashkelon. I just want to show my condolences right now for everything that you are going through with regards to the war and the hostages that are taken in to Gaza. I'm Israel High. I completely support you. Assalamualaikum sahabat. Akhir-akhir ini sering kita melihat di media sosial maupun media massa. Para penginjil Amerika diperlakukan sangat tidak sopan oleh orang-orang Yahudi di Israel. Baik oleh orang dewasa, orang-orang tua, bahkan anak-anak. Namun, anehnya, para penginjil Amerika atau yang kerap disebut evangelis ini tetap saja mengulangi pekerjaannya itu tanpa putus asa. Bukan hanya penginjil evangelis, bahkan umat Kristen secara umum pun kerap menjadi target pelecehan Zionis Yahudi seperti yang diberitakan media nasional berikut ini. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa mereka begitu gigih melakukan itu semua. Ternyata hal ini terjadi karena orang-orang Kristen percaya bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Hal ini justru bertentangan dengan sikap permusuhan Martin Luther kepada Yahudi. Pada tahun 1543, pendiri Kristen Protestan ini telah membuat buku berjudul Yahudi dan Kebohongannya. Buku ini telah mempengaruhi pemikiran Hitler terhadap Yahudi. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa perubahan sikapnya terhadap Yahudi ini telah direncanakan dengan baik oleh gerakan Zionis Kristen. Zionis Kristen bekerja sama dengan Zionis Yahudi telah banyak mengeksploitasi ayat-ayat Bible untuk mendukung berdirinya negara Israel. You must remember what Amalek has done to you, says our Holy Bible, and we do remember and we are fighting. Ini adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, pencetus perang Israel saat ini di Gaza, Palestina, dengan berdalih ayat-ayat Bible. Netanyahu menggunakan kisah Amalek, yakni peristiwa pada perang suci antara kebaikan dan kejahatan yang tertulis dalam Taurat. Netanyahu knows that he depends heavily on the United States to veto any UN resolutions critical of Israel's behavior. And he needs US military support to counter any threat from Syria or Lebanon. Tetapi bukan hanya Netanyahu saja. Ayat-ayat Bible telah dieksploitasi secara terbuka oleh politisi Amerika selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, Presiden Jimmy Carter menyebutkan bahwa berdirinya Israel adalah penggenapan nubuat pada Bible. It actually goes back to the 1960s. Jimmy Carter, Ronald Reagan, with the Six-Day War, it was kind of the wake-up call for evangelical, Bible-believing Christians, particularly in America, and it was exploited as the fulfillment of Bible prophecy. Nubuatan Alkitabiah dan kampanye pemboman Israel saat ini di Gaza, retorikanya telah berubah menjadi lebih liar. Para pendeta evangelis Amerika yang merupakan pendukung kuat Zionisme tidak bisa berhenti mengulangi nubuatan Alkitabiah tersebut. Attacks Israel, fasten your seatbelt. You're seeing Bible prophecy fulfilled in your lifetime, in real time, before your very eyes. We shouldn't be shocked and surprised that Satan is still at his same goal, because prophecy talks about how Messiah will come back again. Jadi, apa itu Zionisme Kristen?
Zionisme Kristen adalah suatu keyakinan di antara orang-orang Kristen akan kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian tentang pembentukan sebuah negara Israel, yang mengarah pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah salah satu faktor umum yang mengikat Zionis Kristen dengan Zionisme. Christian Zionism predates Jewish Zionism by at least 50 years, and today dominates the Zionist movement at least 10 to 1. Probably nearer 20, 30 to 1. For every Jewish Zionist, there are 20 or 30 Christian Zionists. And therefore Netanyahu knows he needs the Christian, particularly the Christian right in America, Canada, Sweden, Holland, much of Europe, in order to maintain his position and to continue the expansion of the Zionist agenda in Palestine. Dan selama beberapa dekade, gerakan berpengaruh ini selalu mendikte kebijakan luar negeri AS terkait konflik Israel-Palestina. Ingat ketika mantan Presiden AS Donald Trump membuat pengakuan tentang hal ini dalam rapat umum pada tahun 2020. And we moved the capital of Israel to Jerusalem. That's for the evangelicals. You know, it's amazing with that. The evangelicals are more excited about that than Jewish people. Saat ini, lebih dari 100 anggota Kongres Amerika Serikat yang dapat diidentifikasi sebagai evangelis. Bahkan Joe Biden, Presiden AS saat ini, secara terbuka mengidentifikasikan dirinya seorang Zionis. You need not be a Jew to be a Zionist. Ada ratusan organisasi di Amerika Serikat yang didirikan oleh Zionis Kristen yang menyerukan dukungan publik terhadap negara Israel. Organisasi terbesar di antaranya adalah Christians United for Israel dengan 10 juta anggota yang dipimpin oleh penginjil John Hagee. God is getting ready to defend Israel in such a supernatural way. It's going to take the breath out of the lungs of the dictators on planet Earth. Dukungan penginjil untuk Israel tidak hanya berhenti pada lobi politik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri dan membangun opini publik, tetapi juga penggalangan dana dan pengorganisasian tur ke tepi barat yang diduduki, termasuk mendanai pemukiman di wilayah-wilayah pendudukan yang merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional. Penginjil evangelis Amerika juga menentang solusi dua negara. Alasannya bahwa membagi tanah akan merugikan Tuhan. Israel's strategy in the occupied territories and in Gaza, it is to depopulate them and steal more and more land. And if you believe that there's going to be a war of Armageddon, that we are on God's side, Israel's on God's side, and anyone who opposes us is on the enemy's side. Keberpihakan Amerika juga terlihat dalam jajak pendapat saat ini, di mana mayoritas warga Amerika mendukung Israel dibanding Palestina di setiap terjadinya konflik Israel-Palestina. There is absolutely no justification for the killing of civilians, for genocide, for the kind of saturation bombing we're seeing in Gaza at the moment. And Netanyahu knows that. And so he's pulling out of scripture a verse here, a verse there, to try and placate his main constituency, which is the Christian Zionist movement. Lalu pertanyaannya, apakah dukungan Zionis Kristen terhadap bangsa Israel selama ini cukup berharga di mata orang-orang Yahudi ini? Apakah mungkin bangsa Yahudi yang telah membunuh Yesus akan tunduk oleh para penginjil evangelis ini? Mungkin mereka mampu mendirikan negara Yahudi dengan dalih nubuatan Bible. Namun pasti mereka tidak akan mampu menaklukkan sifat buruk bangsa Yahudi, karena inilah nubuatan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.